Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 mata kuliah IPA SDMI. Pada kesempatan kali ini kami ingin membawakan materi tentang energi dan kegunaannya. Sebelumnya, yuk kita kenalan dulu. Nama saya Alifah Manitasari. Lalu ada Lestari Dwi Priyanti, Nafida Aini Rohman, Dinda Wijayanti, Evi Nur Afifah, dan Eva Sevi Yudirta. Sebelum kita membahas tentang energi, sebenarnya apa sih energi itu? Energi adalah kemampuan, kekuatan, maupun daya yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan. Lalu, apa saja macam-macam energi dan penggunaannya? Yuk kita simak sama-sama. Bicara tentang energi, di sini saya juga akan membahas tentang energi air. Apa sih yang kalian ketahui tentang energi air? Energi air adalah satu dari 5 sumber energi terbesar yang terbarukan. Maksud dari terbarukan di sini adalah energi air tidak akan cepat habis. Energi air sendiri dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi energi listrik, pembangkit listrik tenaga air, sebagai sumber perairan dalam pertanian, sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Contohnya seperti dibuat untuk mengaliri sawah, dibuat mandi, dibuat cuci piring, cuci motor, dan lain sebagainya. Bicara tentang tenaga air sendiri, tenaga air dalam bahasa Inggris itu bisa disebut dengan hydropower, yang artinya energi yang diperoleh dalam air yang mengalir. Nah, air biasanya mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Pada stasiun pembangkit listrik tenaga air, air biasanya dibendung sehingga permukaan air menjadi lebih tinggi. Stasiun pembangkit listrik tenaga air sendiri biasanya dibangun di tempat-tempat perbukitan. Kenapa? Karena di situ terkenal dengan dataran tingginya. Nah, dari air yang dibendung tadi, itu dialirkan ke terowongan lalu memutar turbin yang digabungkan dengan generator. Dan dari generator yang berputar tadi, itu akan menghasilkan energi listrik. Energi matahari adalah energi terbarukan. Artinya, energi ini dihasilkan dari sumber alami yang tidak pernah habis loh. Seperti apa energi matahari dan apa manfaatnya untuk manusia? Yuk kita cari tahu. Apa itu energi matahari? Energi matahari adalah pancaran cahaya, juga panas dari matahari yang dimanfaatkan dengan menggunakan berbagai teknologi. Sebagai bola gas yang berukuran besar, matahari bisa menghasilkan panas dan cahaya yang terang untuk bumi. Hal ini disebabkan saat adanya reaksi berantai proton-proton pemancar energi yang sangat besar. Panas dari matahari menjadi sumber penting energi terbarukan, dan energi matahari atau energi surya ini banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih jauh lagi tentang manfaat energi matahari bagi manusia. Berbeda dengan sumber energi lainnya, energi matahari disebut sebagai sumber energi yang tidak pernah habis loh. Bahkan, energi matahari mulai dimanfaatkan sebagai energi terbarukan karena pasokan yang tidak pernah habis dan tidak menyebabkan polusi. Hasilnya, ada berbagai macam manfaat energi matahari bagi manusia untuk kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, sebagai sumber energi listrik tenaga surya, ada berbagai energi yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, seperti air, udara, hingga angin. Nah, energi matahari juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi pembangkit listrik nih teman-teman.
Untuk mendapatkan manfaat ini, maka digunakan plat-plat logam yang biasanya diletakkan di atas gedung yang memanfaatkan energi matahari sebagai sumber listrik. Plat-plat ini kemudian akan menyerap panas dari matahari, dan dengan berbagai teknologi yang ada, panas matahari akan diubah menjadi listrik. Yang kedua, manfaat matahari di bidang pertanian rumah kaca. Apakah teman-teman pernah mendengar mengenai efek rumah kaca? Istilah ini sering dikaitkan dengan peristiwa pemanasan global yang terjadi di bumi. Efek rumah kaca merupakan pemanasan permukaan bumi dan udara yang terjadi di permukaan bumi. Proses ini terjadi saat gas di atmosfer bumi membuat panas dari matahari jadi terperangkap. Meski efek rumah kaca buruk bagi bumi, pada bidang pertanian, rumah kaca sangat berguna loh. Pada bidang pertanian, efek rumah kaca berguna untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Yang ketiga, manfaat energi matahari untuk transportasi. Sebagai energi terbarukan dan dianggap sebagai energi yang sangat melimpah, energi dari sinar matahari juga bersifat tidak pernah habis selama matahari masih bersinar. Hal ini kemudian dimanfaatkan dalam teknologi transportasi nih teman-teman, untuk menghemat penggunaan minyak bumi yang bisa habis. Kemudian dikembangkan mobil bertenaga surya. Hampir sama seperti rumah maupun gedung yang menggunakan energi surya untuk sumber listrik maupun pemanas, mobil bertenaga listrik juga menggunakan sinar matahari sebagai pengganti bahan bakar minyak. Yang keempat, penyimpanan energi menggunakan garam cair. Energi matahari juga bisa disimpan dan dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dengan menggunakan metode garam cair. Panas matahari akan dikumpulkan dari menara surya atau bak surya yang berisi campuran garam cair, yaitu atrium nitrat, kalium nitrat, dan kalsium nitrat. Panas matahari akan terkumpul di larutan garam cair yang akan disimpan untuk menghasilkan listrik saat cuaca buruk maupun di malam hari. Nah, ternyata matahari yang menyinari bumi punya banyak manfaat untuk kita ya teman-teman. Selain bagi manusia, matahari juga punya berbagai manfaat untuk hewan dan juga tumbuhan. Biomasa yaitu suatu bentuk energi yang diperoleh secara langsung dari makhluk hidup atau tumbuhan. Contoh dari biomasa yaitu limbah kayu, limbah pertanian, sampah, dan lain-lain. Biomasa berfungsi sebagai penyedia sumber karbon untuk energi. Digunakan untuk menyediakan berbagai vektor energi, baik berupa panas, listrik, atau bahan bakar kendaraan. Yang kedua yaitu biofuel, bahan bakar dari biomasa, materi yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Biofuel sering digunakan untuk bahan bakar untuk menyalakan mesin kendaraan. Biofuel dapat dimanfaatkan untuk semua kebutuhan energi manusia, seperti peralatan listrik, mobil, bus, kompor, dan peralatan memasak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nuklir dan air. 1. Nuklir. Energi nuklir adalah sumber energi yang berasal dari reaksi berantai bahan-bahan radioaktif yang terjadi dalam sebuah reaktor. Energi nuklir ini tidak dapat memancarkan cahaya, tidak dapat memancarkan gas rumah kaca, dan tidak menyebabkan pemanasan global. Namun, pemanfaatan nuklir masih menjadi perdebatan hingga saat ini karena dapat menimbulkan permasalahan lingkungan dan juga kesehatan. Yang kedua, angin. Angin merupakan salah satu sumber energi yang sangat penting. Saat ini, angin banyak digunakan untuk membangkitkan listrik. Di negara kita, PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu atau angin mengubah energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. Angin yang sangat besar dapat membawa bencana, akan tetapi angin juga dapat dimanfaatkan untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan hidup. Tenaga angin juga digunakan untuk menjalankan mesin penggiling jagung dan pompa air. Energi panas bumi. Energi panas bumi adalah energi panas yang terdapat dan terbentuk dalam kerak bumi. Panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya
yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi. Panas ini juga berasal dari panas matahari yang diserap oleh permukaan bumi. Selain itu, sumber energi panas bumi ini diduga berasal dari beberapa fenomena loh. Contohnya, 1. Peluruhan elemen radioaktif di bawah permukaan bumi. 2. Panas yang dilepaskan oleh logam-logam berat karena tenggelamnya ke dalam pusat bumi. 3. Elektromagnetik yang dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Kalian tahu tidak, adanya pembangkit listrik tenaga panas loh. Apa disingkatnya? Iya, PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas bumi yang diekstrak dari fluida dan batuan panas di dalam atau di permukaan bumi. Di Indonesia adalah salah satu dari negara-negara berkembang yang menghadapi peningkatan listrik sebanyak 10% setiap tahunnya loh, terutama di pulau-pulau di luar Jawa. Dan karena itu, negara ini membutuhkan tambahan kapasitas untuk menghasilkan listrik. Berapa? Sekitar 6 giga per tahun. Energi yang telah disebutkan tadi merupakan contoh dari energi alternatif. Energi alternatif merupakan energi pengganti dari sumber daya alam non terbarukan. Menggunakan energi alternatif memiliki banyak keuntungan. Yang pertama, bahannya mudah didapat. Namun dalam pengolahan dan juga pengadaannya diperlukan biaya yang relatif mahal. Contohnya, dibutuhkan alat seperti generator dan juga panel surya. Generator merupakan alat yang mampu mengubah energi mekanik seperti gerak menjadi elektrik, yaitu listrik. Sedangkan panel surya merupakan suatu komponen yang bisa mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Namun, meskipun biayanya mahal, energi alternatif sangat ramah lingkungan. Itulah mengapa kita sangat dianjurkan untuk menggunakan energi alternatif. Yuk kita kurangi SDA non terbarukan dengan sumber daya alternatif. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melatih pemahaman, yuk kerjakan latihan soal berikut ini.